Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asah kebaikan. Apa kabar sahabat asah kebaikan semua dimanapun Anda berada? Kita sudah sampai pada Sabtu malam di mana talk show live Instagram Asah Kebaikan kembali hadir setiap Sabtu malam pukul 19.30 sampai 20.30 selama 1 jam ke depan. Kembali bersama saya Tresnawati. Kali ini kita akan membahas mengenai panty liners dan pembalut, cara memilih panty liners dan pembalut yang tepat untuk kita gunakan sehari-hari agar kita tidak mengalami atau merasakan hal-hal yang tidak nyaman selama mengenakan panty liners dan pembalut. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama apoteker Dr. Anda Alwi Nirwanasani M.Pharm. Beliau adalah seorang praktisi farmasi klinik, alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kini beliau bekerja sebagai staf pengajar di sebuah perguruan tinggi di Bekasi. Saya akan segera mengajak beliau untuk bergabung. Semoga sudah ada bersama kita. Kita tunggu. Selamat malam, Nana Sikop. Terima kasih sudah bergabung. Kita belum bisa bergabung dengan Bu Lulu. Sebentar saya ulangi lagi. Belum bisa bergabung. Kita tunggu beberapa saat. Sudah di-invite tapi kok belum bisa ya? Coba saya ulangi lagi. Saya ulang lagi. Bu Lulu sudah saya invite. Ada tanda biru di situ untuk siaran bersama. Diklik. Coba. Bu Lulu pakai handphone kan ya? Belum bisa bergabung. Saya coba lagi. Pakai handphone ya Bu Lulu, karena nggak bisa kalau pakai laptop. Kita tunggu, mudah-mudahan segera tersambung. Sudah di-invite lagi. Belum bisa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tiwas pakai komputer, maaf ini. Pakai laptop ya tadi ya? Iya, pakai laptop. Ya Ternyata kalau pakai pakai HP laptop ya. nggak bisa. Kalau pakai laptop nggak bisa karena nggak bisa di-invite. Deviceku belum memungkinkan pakai laptop nih. Jadi kita pakai
handphone Oke. aja. Apa kabar, Bu Lulu? Alhamdulillah sehat kok. Sehat. Kayaknya sudah Agak, cerah, tapi kok agak, ruanganmu kayaknya gelap ya, tapi tidak apa-apa lah. iya, kurang terang. Masih agak, Mm-mm. sinyalnya juga agak berebet-berebet ya, gambarnya kurang jelas. Iya, nggak tahu Mm-mm. kenapa ya. Apa karena banyak yang make ya, Natal-Natal Ah, ya? coba pakai data aja, Bu Lulu. Pakai Gimana data data. maksudnya? Maksudnya nggak pakai WiFi, pakai kuota handphone aja. Dicoba. Oh gitu ya, berarti harus Mm-mm. kumatiin dulu ya. Nggak harus dimatiin sih, Ah, di ini aja, WiFi-nya matiin. Masih menunggu. Nah, lepas ya, saya undang lagi Bu Lulunya. dah, Oke, ya lebih bagus. Lumayan, lumayan lah. lumayan. Maaf ya ini jadinya mengganggu kesenangan menonton sepak bola malam ini. Ya pokoknya nanti jangan kaget kalau rumah ini tiba-tiba ribut gitu ya. Oke, ya apoteker Lulu, aku nyebutnya apoteker Lulu ya. Oke, Kita whatever. kita akan membahas mengenai memilih panty liner dan pembalut yang tepat gitu. Sebenarnya ada berapa banyak sih pembalut atau panty liners ini yang ada di pasaran sehingga kita harus berhati-hati memilih Eh, apa berapa sebetulnya sih macam. panty liner sama pembalut wanita itu sebetulnya rada-rada mirip ya. Cuman Hmm, panty liners itu lebih sederhana hmm, dibanding pembalut yang untuk kalau menstruasi ya. Jadi memang tapi prinsipnya sama. Cuman memang dengan perkembangan ini ya ilmu pengetahuan dan juga teknologi ya. Jadi memang ada beda-beda bahan yang dipakai untuk membuatnya gitu. Terus nah jadi eh, kayak yang sederhana itu biasanya yang bisa dikenalin murah ya kalau beli satu satu wadah plastik besar itu hmm, sebetulnya membuatnya sederhana banget itu ya, itu dari kapas yang ditekan, kemudian ada kayak semacam tisu gitu ya, apa itu untuk penutup atasnya, terus bawahnya ada plastiknya supaya tidak kebut. bocor ke bawah gitu ya. Hmm, Sebetulnya cuma sesimpel itu gitu, tapi dengan teknologi yang baru sekarang itu punya kemampuan macam-macam untuk menyerap hmm. menyerap air. Jadi em, ada yang dari polimer, ada yang dari tuh lihat sih rame rumahku. Mohon maaf, rumahku rame. Aduh. Nah, ada kebanyakan sih dari selulosa ya. Hmm. Selulosa itu biasanya kalau di farmasi itu dipakai untuk kayak bikin gel gitu yang memang Terus maaf. mengandung absorban gitu ya. Ya. Jadi dia kemampuannya mengabsorpsi itu besar. Hmm. Nah, produk-produk itulah berlomba-lombanya mereka di situ gitu. Kalau itunya sih sama gitu ya, yang di atas itu biasanya kayak sejenis apa kayak kita lah kain lah, tapi kain yang nyerep ya, tapi bukan Hmm. seperti yang kain kita tebel gitu enggak, tapi material yang seperti kain gitu ya, Hmm. cotton gitu ya, tebel. Terus kemudian di bawahnya ada lagi gitu ya. Terus kemudian juga ada ini yang kedua penyerap ya. Terus kemudian ada juga untuk menghilangkan bau. Hmm. Nah, itu
mereka pakai anion gitu ya. Jadi itu. Nah, masalahnya adalah ini kan terkait harga. Biasanya kalau harganya murah, ya memang kalau harganya murah itu biasanya terbuat dari kapas gitu ya. Jadi penyerapnya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak pakai teknologi. Biasanya kapasnya juga pakai pemutih. Pemutihnya biasanya Oh. kan murah ya, pasti kan kemungkinan ada klorinnya gitu. Soalnya memang sederhana. Jadi kalau beli berapa gitu bisa satu plastik begitu. Biasanya pastikan besar gitu loh, kayak biasanya ibu kalau beli bulanan gitu ya, yang punya anak putri banyak gitu biasanya. Nah itu. Tapi kalau di mall-mall itu rada jarang. Biasanya mereka sudah wadahan plastik yang jumlahnya paling 6 gitu. 4 gitu ya. Paling banyak 12 gitu. 10 gitu. Itu sudah rada lumayan. Mereka sudah tidak pakai pemutih klorin umumnya. Ya, ya kalau bisa biasanya dilihat lah di labelnya, tapi biasanya labelnya tuh tulisannya kecil-kecil, harus Iya, pakai nggak kaca kebaca. kaca pembesar yang kita nggak bisa ngelihat gitu ya. Jadi Iya. itu susahnya gitu. Cuman kalau yang memang yang ada di itu di mall yang wadahnya sudah bentuknya juga sudah pack bagus gitu ya, itu tuh biasanya mereka sudah mempertimbangkan nggak akan memakai klorin, nggak akan pakai pewangi, pewarna gitu. Memang biasanya pakainya warnanya putih ya. Jadi meskipun putih bukan berarti tidak pakai pemutih gitu, tapi pemutih tetapi yang tidak pakai klorin gitu. Jadi milihnya memang bagaimana ya kita tahu bahwa itu cocok atau tidak itu kan. Itu biasanya Ya. memang ya kan memang tergantung kepentingan ya. Misalnya kalau ini panty liners, kita bicara aja dulu panty liners gitu ya Ya. Mbak Tresna ya. Panty liners itu tujuannya untuk apa sih biasanya kalau remaja? Itu sebetulnya kan zaman dulu nggak ada ya kita panty liners. Iya. Gitu. Nah, panty liners ini kan digunakan untuk cuma menampung ya sebetulnya secret dari vagina. Memang Ya. itu tuh setiap hari mengeluarkan secret memang. Itu proses normal ya. Biasanya juga cuma sekali sih ya. Cuman jumlah jumlah volumenya beda-beda untuk setiap orang gitu kan. Itu sebetulnya proses normal karena itu sel-sel yang sudah nggak berguna diturunin. Jadi itu pembersihan gitu ya. Ya. Jadi sistem tubuh kita itu sudah ada pembersihan. Jadi sebetulnya nggak perlu pakai macam-macam produk untuk membersihkan, itu malah memprovokasi terjadinya keputihan malahan gitu. Jadi sebetulnya kita itu sama yang maha kuasa itu sudah lengkap sebetulnya ya, cuma Iya, iya, dijaga iya. kebersihannya gitu. Jadi tapi kalau misalnya eh, kita misalnya sangat aktif gitu ya, lagi kegiatannya hektik banget, terus kemudian ditambah stres, itu biasanya memang produksi itu menjadi lebih banyak. Iya. Jadi kayak keputihan gitu bisa gitu, Mbak Tresna. Cuman Iya. ya itu boleh kita pakai itu gitu ya. Atau biasanya dipakai panty liners itu kan lebih tipis ya, biasanya dipakai itu sebelum saatnya menstruasi. Jadi kita biasanya kan tahu lah mau menstruasi kapan gitu ya, sebelum gitu biasanya adalah kayak keluar secret warnanya agak gelap-gelap sedikit gitu ya, atau Lambat setelahnya ya. gitu. Jadi masih ada darah dikit-dikit gitu ya, itu nggak apa-apa dipakai gitu. Cuma ya itu masalahnya kalau bisa tidak lebih dari 4 jam lah. Harus dipakai itu, jadi sering diganti. Karena apa? Karena kan di alat kelamin wanita itu sebetulnya ada 3 lubang di situ. Ada lubang air seni, ada lubang vagina, terus agak jauh sedikit kan ada lubang dubur gitu ya. Nah itu kalau ditutup begitu, terus kemudian pakai panty liners, kalau tidak sering diganti atau dipakai misalnya seharian gitu ya, itu kan secret dari dubur bisa juga nanti malah Masuk ke situ ya. kegeser gitu. Nah kalau kegeser-geser itu kan terjadi kontaminasi, soalnya
dubur kan lebih kotor ya, Ya. sikretnya dibanding daripada vagina gitu. Jadi Mm-mm. ya sebetulnya sih kalau lebih bagus sih kalau kita orang Indonesia ya mandi 2 kali sehari, pagi sore dibersihkan, apalagi kalau habis buang air dibersihkan, nggak usah pakai panty liners kalau sehat nggak masalah. Cuman ya memang Mm-mm. kalau misalnya lagi ya itu keputihan banyak gitu boleh, tapi ya nggak boleh dipakai terlalu lama, harus sering ganti intinya Mm-mm. gitu. Ya. Ya. Itu sih. Ya, kalau kan panty liners tuh kan atau pembalut juga ya suka ada pewangi. Nah, kira-kira pewangi ini justru bikin masalah baru nggak sih? Kalau Pewangi itu pewanginya ya ini itu ya. Mm-mm. Mm-mm. seperti saya bilang tadi ya, sebetulnya menjaga kebersihan di wanita memang agak rumit dibanding laki-laki ya. Mm-mm. Soalnya wanita itu eh ya kita di sini ibu-ibu semua atau bapak juga nggak apa-apa. Ini pendidikan yang apa ya? Ini bukan hal yang pornografi, Mm-mm. ini masalah memang kesehatan gitu ya. Jadi kita bicara kesehatan gitu ya. Mm-mm. Wanita itu di depan itu ada lubang air seni ya. Kalau lagi kadang-kadang kita anyang-anyangan ya, anyangan itu kencing tapi rasanya belum puas gitu loh ya, belum belum semuanya keluar gitu ya. Mm-mm. Nah, itu terus Nggak kemudian tuntas keluar ya. lagi sedikit ya. Mm-mm. Itu bisa juga karena wanita memang resiko juga sering terkena anyang-anyangan Mm-mm. bagi bagi ibu hamil terutama ya. Karena memang ada bayi jadi tertekan ya itu sehingga mudah anyang-anyangan lah. Kemudian yang kedua adalah orang yang hobinya menahan buang air kecil. Mm. Karena misalnya nggak bisa buang air kecil kalau nggak di rumah, nggak bisa buang air kecil Mm-mm. kalau nggak bersih tempatnya gitu ya, ditahan. Jadi menahan air seni itu sering juga membuat situ anyang-anyangan salah satunya gitu. Jadi ya itulah kalau ya kalau bisa kita ya pengennya bersih ya, tapi kalau tidak ya jangan sering ditahan gitu. Jadi Mm-mm. tadi pertanyaannya pewangi ya. Jadi Pewangi ya. se- Mm-mm. se- tadi kan setelah air seni, kemudian ada lubang vagina, belakangnya ada lubang dubur, ada Mm-mm. 3, itu kan. Semua itu sudah ada mekanisme untuk membersihkan gitu ya. Nah, Ya. kalau dimasukkan macam-macam, nah biasanya kan sekarang itu marketing itu kadang-kadang kita nggak butuh tapi ada gitu Mm. ya. Seperti kita pengen apa kelamin kita itu baunya wangi gitu kan. Mm. Ah, Ya. di dots gitu ya, dibersihkan lah apa. Sebetulnya sih sudah ada mekanisme pembersihan sebetulnya. Nah, biasanya kalau bau atau apa itu pasti ada sesuatu ya. Mm. Ada sesuatu. Jadi mungkin karena infeksi, mungkin ada jamur, mungkin ada bakteri gitu ya. Makanya bisa seperti itu. Bisa Mm. bau. Biasanya tanda-tandanya itu ada kalau keputihan ya warnanya itu keruh atau warnanya kalau sudah infeksi warnanya hijau gitu ya. Nah, barang-barang dari luar termasuk sabun, termasuk pewangi, termasuk pembersih yang kita bilang itu membersihkan vagina ya, sebetulnya tidak perlu. Ya, Mm. itu sebetulnya itu jualannya jual ya mohon maaf ya namanya juga Marketing aja ya. iya marketing yang Mm-mm. sebetulnya Mm-mm. itu tidak diperlukan Tidak tetapi karena dibutuhkan. kita mindsetnya di apa ya wah untuk menjaga kebersihan sehingga Ya. nah jadi orang itu terbawa untuk ke sana gitu ya mohon maaf ini memang saya kadang-kadang juga kalau diajak bisnis ya susah kayak begini nih menyatakan fakta yang Ya. agak apa ya begitulah kayak dulu misalnya penggunaan antiseptik Mm-mm. sebetulnya ngapain kita butuh antiseptik sabun aja antiseptik gitu ya tetapi Ya. dengan kondisi pandemi seperti ini yang penularannya sangat cepat memang antiseptik ya kalau bisa dibawa kemana-mana gitu ya tapi kalau ini kasus ini kan sebetulnya ini di dalam ya terlindungi sekali gitu ya nah Mm-mm. sebetulnya nggak perlu sih tambahan-tambahan begitu gitu loh
asal Hmm. bersih. Bersih itu intinya menjaga ya, menjaga kelamin Mm-mm. itu ada cara-caranya Mbak Trisna. Tidak Mm. ngasal asal dicebok gitu aja udah selesai gitu, enggak Mm-mm. Mm-mm. gitu. Jadi itu ada cara-caranya. Jadi sebetulnya tubuh kita yang dalam situ tuh sangat sensitif, tidak membutuhkan hal-hal kimia sebetulnya. Itu sih, Hmm. termasuk pewangi yang Mbak Trisna tadi Iya, iya. tanya Ya, ya saya, untuk saya. saya jadi penasaran bagaimana cara membersihkan dengan baik. Iya, ini kadang-kadang kita tidak Hmm. sadar ya membersihkan bagian dalam wanita. Soalnya memang rada rumit wanita. Laki-laki Hmm. tidaklah, tidak lebih lebih simpel gitu ya. Kalau Ya. perempuan itu sebetulnya jangan lupa pertama sebelum kita membersihkan tuh tangan dicuci. Siapa Hmm. tahu kita habis makan sambel atau apa gitu kan. Jadi cuci dulu pakai sabun tangannya gitu kan. Nah, bagusnya kalau memang membersihkan tuh pakai air hangat ya. Hmm. Nggak usah pakai pakai misalnya mau pakai handuk, pakai enggak pakai tangan aja gitu ya. Dari depan ya, dari Hmm. depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan, dari dubur ke depan. Oh Nah, ya, ya. Hmm. ya kalau membilas tuh dari depan ke arah dubur gitu ya. Nah, sudah dibersihkan tuh lipit-lipit gitu ya. Tidak usah pakai sabun sebetulnya, soalnya sabun itu bikin Hmm. kering. Bikin kering. Jadi pakai air hangat, dibersihkan lipit-lipit. Soalnya memang ada sikat di situ gitu. Jadi dibersihkan Hmm. aja gitu. Kalau kita mandi 2 kali sehari bersih, terus kemudian kalau buang air sama buang air kecil apa buang air besar bersihkan gitu. Cukup sebetulnya itu. Itu Jadi Mbak nggak perlu Trisna. pakai Jadi sabun ya, iya, kalau kalau bisa nggak kita perlu pakai membersihkan sabun. bagian Soalnya kewanitaan kita ya. oh, itu Hmm. sensitif soalnya memang ya. Hmm. Kecuali memang kalau ada kulitnya, kulit kan beda-beda ya. Ada Hmm. yang kulit Ya. tidak apa-apa gitu. Sabun juga ada yang sabun yang bagus, ada juga sabun yang rada keras ya. Maksudnya keras itu Hmm. dia kalau di farmasi itu ada penyabunan yang pakai suatu garam yang menariknya itu dia lebih banyak gitu. Jadi membuat Hmm. kering kulit Oh dibanding ya. yang lain. Jadi Hmm. memang ada produk sabun yang memang Hmm. tidak membuat kulit kering. Itu ada Ya. gitu. Biasanya tidak pakai ya kalau kita farmasi tidak pakai sodium gitu ya, pakainya Hmm. kalium gitu. Atau produk-produk bayi itu biasanya ada Ah ya. yang apa? Yang tidak bikin kering gitu. Mbak Trisna Hmm. kalau mau Ya. membersihkan mau pakai sabun nggak apa mau pakai sabun coba dulu kalau memang nggak begitu sensitif ya boleh tapi ya jangan sering-sering kasihan sih kering Ya. Ya. Jadi kembali ke apalagi yang masalah. Ya. ya nggak apalagi yang untuk seusia saya ya Hmm. seusia Kita eh, ya. 40 50 gitu 40 ke ya yang atas memang ya. sudah kering. Nah, itu juga itu hati-hati kalau bisa enggak usah pakai itulah sering dikasih pelembab Hmm. terutama di bagian apa itu yang lipit-lipit gitu. Hmm. Pelembab Itu pelembab aja maksudnya pelembab body bukan bukan lotion di dalam seperti. ya. Mm-mm. Iya, maksud saya bukan di dalam ya, di bagian Hmm. selangkang gitu. Oh Tidak ya, di ya. dalamnya Mm-mm. tidak. Tidak. Karena mungkin karena kering, karena apa sejalan dengan usia kulit mulai kering, sering sekali Iya, tergesek, jadi mungkin jadi ada ruam-ruam ya supaya ada pelembab gitu ya, diberi pelembab di heeh, luar ya, di selangkangan ya supaya lebih nyaman ya mungkin jadinya ya. mhm, mhm. Mm-mm. Ya, balik Itu lagi sih. ke tadi ke masalah pewangi. Tadi kan orang kan mungkin karena ada bau yang tidak sedap lalu memakai panty liners yang pewangi. Nah, sebenarnya ternyata bahwa itu tidak dibutuhkan. Nah, sebenarnya kapan ketika mulai ada keputihan dan kemudian ada bau itu kapan sih sebenarnya kita mulai harus memeriksakan diri bahwa ini keputihan memang sudah harus mulai ditangani oleh dokter. Tidak hanya bisa selesai dengan menggunakan panty liner untuk mengurangi secret tadi. Iya ya. Kita tuh perempuan tuh biasanya tidak pernah melakukan penelitian untuk diri sendiri ya. Saya tuh Iya. pernah, Mbak. Jadi Oh. uh, itu ku perhatiin gitu ya. Itu Heeh. katanya
buku apa ya benar gitu ya, saya lihat memang memang kalau sehat itu tuh nggak bau dan dia apa kayak gel gitu. Kalau anu Hmm. di gini ini tuh jadi melar gitu ya. Tetapi kalau dia tidak sehat, itu biasanya warnanya akan berubah tidak jernih. Terus kemudian juga kadang-kadang gatel. Hmm. Kalau dirasa itu gatel, iritasi, panas. Hmm. Nah, itu biasanya ya. Kalau sudah mulai warnanya sudah keruh, terus kemudian atau warnanya menjadi hijau, itu harus ke dokter sih. Pasti ada infeksi di situ. Gitu. Infeksi memang macam-macam ya, ada yang berat, Hmm. ada yang ringan, ada yang perlu antibiotik, ada yang tidak. Gitu. Nah, untuk memastikan itu biasanya di laboratorium sih. Nah, itu yang bisa dokter biasanya. Itu Mbak Tresna. Iya, baik. Ini sudah mulai ada pertanyaan. Saya coba mulai bacakan pertanyaan ya. Teker dulu ya Hmm. sambil nanti kita teruskan lagi. Masih ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini dari Nana Sikop. Ada brand pembalut atau panty liners yang mengandung ekstrak daun sirih. Apa manfaatnya dan seberapa efektif khasiatnya ekstrak daun sirih ini? Iya, ekstrak Dulu. daun sirih atau kadang ada yang juga pakai lidah buaya ya. Itu Mm-mm. sebetulnya untuk antiseptik sih, ya. Untuk Hmm. antiseptik. Sebetulnya yang dikeluarkan itu memang kalau untuk misalnya untuk kita untuk menstruasi ya, menstruasi kan yang keluar darah Mm-mm. banyak gitu ya, banyak banyak sedikitnya itu tergantung juga sih, ya tergantung juga pemakaian kontrasepsi gitu ya. Kalau dia Ya. pakai IUD biasanya banyak banget gitu. Tapi kalau pakai yang hormonal misalnya pil atau suntik apa itu biasanya tidak sebanyak kalau pakai IUD. Yang IUD ini banyak banget. Nah, kalau banyak banget itu memang kemudian kan di daerah vagina itu tuh biasanya pH-nya asam. Nah, Hmm. dengan adanya darah yang banyak itu jadi naik. Jadi naik itu Hmm. jadi lembab bakteri itu gampang tumbuh di situ. Bakteri banyak tumbuh Apalagi ya. ada darah ya. Nah, Mm-mm. Ya. oleh karena itu sebetulnya lebih baik kalau begitu tuh memang harus sering diganti sih. Itu jangan sampai Hmm. kaku keras gitu sampai itu. Mm-mm. Tapi memang produk itu ada antiseptik. Seperti saya bilang, sebetulnya di kalau mau ini ya sebetulnya kita nggak butuh antiseptik sih di situ. Soalnya Tuhan sudah ngasih di situ, Sudah ada ya. bawaan Sudah gitu ada. dari tubuh kita ya untuk Iya. Iya, ya. jadi sebetulnya kalau orang zaman dulu misalnya pakai daun sirih gitu ya, eh ya namanya juga antiseptik ya. Jadi kalau Mm-mm. ada infeksi ringan harusnya bisa. Hmm. Bisa. Kan mereka kalau zaman dulu dipakai cebok ya atau dipakai untuk berendam ya. Pakai cebok atau pakai berendam gitu. Nah, kalau ini kan ini cuma dipakai untuk di permukaannya saja ya. Di permukaannya ya mungkin kurang efektif juga sih kalau dipakai cebok lebih efektif. Apalagi kalau agak Hmm. hangat gitu ya, mungkin lebih Mm-mm. efektif dibanding kalau Mm. ditaruh di ininya gitu. Harusnya dibuktikan aja, belum ada ya kulihat penelitian yang membuktikan membandingkan ya caranya antara yang ini dan yang cebok Yang gitu lah. Zaman dulu mm-mm. dibuat membersihkan ya, tidak Ya, untuk ya. hanya ditempel doang gitu. Soalnya ini kan Hmm. nanti ditimpah juga dengan secretnya gitu, Iya, ya kan? betul. Mm. Jadi ya kurang efisien sih menurut saya. Tapi namanya juga manusia berupaya ya. Apalagi itu promosi ya. Iya, betul betul. Promosi. Nah, kadang-kadang itulah Iya, laki-laki iya. Saya konsep pengen bisa kembali lagi ke ini tadi penggunaan klorin untuk pemutih pada kapas oke. yang digunakan. Itu sebenarnya kalau kita menggunakan pembalut dengan kapas yang diberi pemutih klorin, apa sih sebenarnya efeknya buat kesehatan kita? Iritasi, Hmm. iritasi. Jadi atau gatel. Ya. Gatel banget terus nanti jadi merah gitu. Mbak Tresna. Terus jadi Mm-mm. malah mengeluarkan sedikit banyak gitu. Hmm. Jadi malah infeksi di situ gitu ya. Jadi ya eh
biasanya kan ya gimana ya? Ya memang kalau saya lihat kasus nggak tahu ya, kita zaman dulu masih pakai kain gitu ya. Tapi nggak lama juga sih terus sudah pakai kapas gitu ya. Iya. Ya memang juga tetap aja nggak begitu nyaman ya. Ya itu memang Hmm. memang wanita begitu gitu ya. Eh, Kemampuannya menyerap juga tidak besar ya. Itu paling bisa ya harus sering diganti-ganti ya. Mm-mm. Kalau pakai klorin itu kan sama dengan kalau kita di kolam renang itu ya. Itu Mm-mm. bikin iritasi mata sih. Iya, iya. Makanya Iritasi jadi mata. merah gitu ya. Oh, oh. Iya. Gitu. Ya Em, ini masalahnya itu kan kalau kita pakai begitu juga, kalau enggak ganti-ganti, selain malah bikin mm-mm. infeksi, juga bikin iritasi di ini, di eh, apa ini, di selangkangan ya. Mm, Soalnya kan jadi kayak keras begitu, mengeras gitu ya. mm-mm. Nah itu Mm-mm. tergesek-gesek kalau kita jalan atau apa. Ya Mm-mm. memang kalau bulanan jangan ngirit-ngirit lah, ya. eh Sering diganti gitu ya. Jangan beli Mm. make up doang, ya. Yang bawah juga diperhatikan gitu ya. Soalnya itu yang lebih Penting itu penting ya. soalnya. Mm-mm, Heeh, ya, ya, gitu. ya. Tadi kan ada banyak macam ya, ada beberapa macam, ada banyak macam pembalut yang ada teknologinya macam-macam. Nah, bagaimana sih kita menentukan atau memilih gitu, kira-kira ini yang cocok atau bukan ya dari kita, untuk kita gitu. Apakah kita perlu ini mencoba setiap pembalut yang berbeda teknologi atau bagaimana cara memilihnya yang Eh, baik? Gini, kalau sebetulnya dia menstruasinya tidak terlalu banyak, ya, Mm-mm. sebetulnya tidak begitu bermasalah. Soalnya sekarang yang ada itu kalau saya jalan-jalan ya, ya masih belum lama lah. Yang lalu gitu kalau beli gitu ya, masih nyaman lah, masih enak, masih bisa menampung gitu ya. Intinya kan Mm. kemampuan dari ini ya mengabsorpsi ya cairan sama dengan kalau Ya. kita kayak punya bayi, iya kan? Kalau Mm-mm. bayi Ya. ngompol terus dibiarin karena mau ngirit gitu ya, dibiarin terus gedembol gede terus lama gitu, Duh, kan kasihan. iritasi juga gitu Mm-mm, kan, mm-mm, iritasi mm-mm, juga kan tidak nyaman juga gitu ya. Nggak sehat lah, apalagi kalau perempuan gitu ya, di situ ada banyak lubang gitu ya, yang harus mm-mm. dilindungi gitu loh. Nah itu yang kalau kemampuan mengabsorpsi itu yang paling bagus gitu. Nah, masalahnya itu adalah kalau yang keluar darahnya banyak. Mm. Nah, biasanya ibu-ibu yang pakai IUD itu sampai Ya. kadang-kadang itu kalau malam gitu ya, sampai kebingungan gitu mau tidur bagaimana supaya tidak bocor gitu ya. Nah, kemampuan itu yang susah. Nah, sampai saat ini sebetulnya kalau saya lihat yang ada yang panjang banget itu Ya. itu ada sih, ada yang mampu gitu ya. Mm-mm. Itu sih mampu mengabsorpsi lah. Tapi ya intinya kalau sudah tidak nyaman harus diganti gitu. Soalnya itu menjadi mengeras kan. Sama aja Mm-mm. kalau sudah mengabsorpsi itu terus jadi kaku gitu. Ya. Nah, itu nggak nyaman banget. Soalnya itu yang bisa tergesek-gesek. Tapi kalau tidur ya ya enggak ya. Cuman kalau dipakai jalan atau apa itu bisa. Itu aja sih Mbak. Terusnya cuma kemampuannya pilih yang kemampuan mengabsorpsinya sesuai dengan kita gitu. Kondisi Kalau ya. kita keluarnya, Mm-mm. kalau kita keluarnya enggak banyak, ya bisa milih apa aja sih gitu, apalagi Mm-mm. sedikit gitu ya. Mm-mm. Tetapi kalau yang keluarnya langsung blek banyak gitu ya, ada itu yang keluar sekali ser gitu langsung keluar banyak gitu ya. Mm-mm. Itu sampai yang ada pun kadang-kadang juga tidak mampu gitu. Mm. Jadi mereka Jadi, masih berupaya mm-mm. sekali ya, bentuknya ada yang bentuk tampon, ada yang Mm-mm. bentuk kayak corong gitu ya. Mm-mm. Itu ya, tapi kalau di Indonesia tampon kan nggak begitu laku ya. Iya, iya. Nggak Soalnya populer dimasukkan ke ya. dalam vagina ya, Mm-mm. soalnya ya Iya, itu iya. agak agak mengganggu sih. Kita nggak terbiasa Ya. dengan itu ya. Kalau di luar Mm-mm. negeri mungkin mereka terbiasa karena bentuknya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekarang bawa pembalut aja juga kecil kok, gitu. Iya, Cukup ini, makin tapi kok sebenarnya kan ya, itu juga pembalut yang ada itu juga makin tipis ya karena makin teknologinya juga tipis sudah ya. makin baik ya.
betul, dan kemampuan mengabsorpsinya mereka berlomba-lomba di situ Makin. memang Ya, gitu. ya. Jadi sama lah hampir dengan bayi ya, cuman Mm-mm. ya kalau di kita itu karena darah biasanya pilih, kalau sekarang sudah ada tulisannya anion gitu. Jadi yang anion Hmm. itu biasanya dipakai untuk menetralkan bau sih, bau amis Oh, darah ya, ya ya, gitu. ya, ya. Ada. Jadi kalau misalnya Gampang. nggak pede dengan bau yang mungkin muncul, jangan cari yang pakai pewangi, tetapi pakai yang anion ya, Anion betul. untuk. Tapi ya Mm-mm. masa sih sampai sebau itu, emangnya mau mau nyusul di bawah gitu ya, enggak lah. Sebetulnya kan kalau kita Ya, berjajaran aja berdampingan mm-mm, juga enggak mm-mm. bau sebau Iya, itu ya. mm-mm, mm-mm. Gitu sih. Jadi sebenarnya Ya itu bisnis nggak perlu juga lagi. ya bisnis laki itu ya. Iya, tapi kan itu teknologi ya, ya kita Mm-mm, apresiasi mm-mm. upayanya Iya, mereka betul. untuk membuat Mm-mm. itu gitu ya. Iya, ya istilahnya mereka membuat supaya semakin nyaman ya digunakan Iya, gitu ya. Jadi betul. ya, Selain cuman kadang-kadang juga mm-mm. nggak diperlukan. Ya, sebelum melanjutkan pertanyaan, saya ingin mengingatkan sahabat asa kebaikan yang masih bersama kita, silakan ajukan pertanyaan karena nanti akan kita pilih 3 pertanyaan terbaik mendapatkan hadiah menarik dari Asah Kebaikan. Ah, Ya, ini dari Nana Sikop lagi nih. Klorin juga dihubungkan sebagai pencetus kanker, betulkah itu, Bu Lulu? iya, iya sih. Tapi kalau sering-sering ya, kalau begini itu Mm-mm. biasanya kan konsentrasinya juga sedikit sih. Tapi ya Hmm. kita nggak tahu, soalnya kan sensitivitas itu kan beda-beda ya. Kadang-kadang Ah, ada betul. yang Mm-mm. biasa Mm-mm. aja, kadang-kadang baru sedikit aja sudah sensitif banget gitu. Jadi ya memang, Ya, ya. kalau memang sudah dihindari sih itu dipakai. Cuman kalau ya itu, Mm-mm. saya membaca ya, karena di India itu masih banyak yang eh, ini ya, kelas bawah sekali gitu ya. Mereka itu masih pakai koran gitu untuk menampung menstruasinya gitu ya. Waduh. Terus iya, saking saking itu ya, ya kita tahu lah India kan memang begitu ya, masih sangat Mm-mm. Mm-mm. perbedaan ekonominya jauh banget gitu ya. Jauh Jadi ya. Mm-mm. oh nggak tega. Jadi mereka itu memang produksi rumah tangga. Hmm. Jadi membuat ini pembalut wanita produksi rumah tangga. Nah kalau perhatikan mereka kan belinya kapas-kapas biasa gitu ya, yang putih Mm-mm. begitu ya. Misalnya Ya. pakai pembersihnya pasti pembersih yang pemutih yang murah pasti gitu loh. Hmm. Itu sih. Nah, tapi Ya. kalau sudah di mall-mall gitu sudah kayaknya sih sudah enggak ada ya yang pakai klorin, mereka Nggak sudah ada nyadar lagi ya. itu kan. Mm-mm. Jadi mungkin memang sudah kesadarannya sudah muncul bahwa klorin atau bahan-bahan yang pencetus kanker ini memang dihindari gitu ya untuk memberi Dihindari iya. kenyamanan. Iya. Ya Ya kecuali kalau istilahnya. yang beli yang Mm-mm. pakan yang besar itu loh, Mbak Trisna. Pernah saya Oh. lihat itu di, ya nggak tahu juga ya, di Tanah Abang gitu ya. Kalau beli kan Mm-mm. bisa satu pak besar gitu ya, murah Oh banget ya. gitu. Mm-mm, Nah, saya mm-mm. juga nggak ngerti apakah itu produk rumahan kayak di India atau gimana. Saya juga nggak ngerti Iya, ya. iya, iya. Tapi kan kalau di sini kan bukannya lebih ketat ya aturannya ya. Untuk Iya kan kalau yang di itu situ kan termasuk. nggak ada yang Badan POM. Oh, ini nggak termasuk alkes ya, pembalut ini ya. Pembalut Jadi mah nggak masuk. masuk. Bukan, Mm-mm. tapi dia tetap diperhatikan gitu. Cuman yang Mm-mm. yang tidak ada izinnya itu loh. Yang belinya satu random banyak itu loh. Oh, Mbak Tresna mm-mm. kalau di Mm-mm. pasar gitu Mm-mm. kan biasanya suka Mm-mm. ada tuh yang satu Oh, plastik jadi. gitu Mm-mm. besar, kayak kita beli tisu gitu ya. Mm-mm. Tisu yang Mm-mm. besar gitu, yang Ya. murah Mm-mm. banget itu di. Nah, itu saya takut nggak ada izinnya itu. Nah, itu ya masalahnya ya kalau tidak ada izin Iya, dari Badan POM, ada izin, itu yang siapa yang mau kemudian. bertanggung jawab gitu kan. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa ini baik untuk kesehatan kita ya? Jadi Iya, memang memang salah harus. satu yang perlu kita perhatikan izin Badan POM ini ya karena itu yang Iya, melindungi kita ya. betul. Iya, Mm, betul, mm, betul. mm. Ada Ya. izinnya, dicek. Kalau nggak ada izinnya aja kadang dipalsu. Nah, itu Susah apalagi kan. yang nggak pakai tapi izin ya. tapi kalau beli Mm, di tempat-tempat yang benar biasanya sih enggak apa-apa, mereka ter ini mereka ya.
takut disu daripada menjual yang Betul. palsu. Mm-mm, Nah, mm-mm. lebih takut ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Mbah Win 2020 nih. Istriku tanya, sebaiknya berapa jam sekali ganti panty liner atau pembalut saat menstruasi? Ya, sebetulnya sesuai kebutuhan ya, begitu banyak Mm-mm. sekali ya kalau bisa diganti. Tapi kalau mau agak lama ya 4 jam lah, 4 jam maksimal, 4 4 jam jam. ya, 4 jam Iya, maksimal ya diganti ya. Jadi iya, kalau sehari iya, bisa 5-6 iya. Jadi kali nggak ya terlalu diganti. Mm-mm. anu banget gitu loh. Apa di situ itu jadi lembab banget gitu loh Mbak Tresna yang bisa Mm-mm, mm-mm, bisa ya. malah timbul infeksi sih. Mm-mm. Ya Jadi 3-4 jam lah. yang dijaga jangan sampai terlalu lembab di bagian kewanitaan kita, karena kalau terlalu lembab justru akan menyebabkan Memprovokasi iritasi terjadinya ya, memprovokasi sesuatu ya ya, terjadinya bakteri-bakteri ya, inflamasi lah, bakteri. infeksi ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, Terima kasih pertanyaannya. terima kasih Mbak Win sudah bertanya. Silahkan barangkali ada lagi yang bertanya sebelum kita menunggu pertanyaan selanjutnya. Selain tadi masalah teknologi yang semakin canggih gitu, kira-kira apa lagi sih yang terus dikembangkan di bidang pembalut dan panty liners ini, Bu Lulu, dalam teknologi penyerapan selain teknologi penyerapan? Ya mereka intinya itu ya yang diubrek-ubrek itu kemampuan menyerap memang ya. Hmm, Selulose mm-mm, yang digunakan bahannya macam-macam gitu ya. Hampir sama dengan yang dipakai di farmasi sih gitu. Sama hmm, dengan untuk ini untuk apa? Untuk penyerap apa itu yang kalau kita untuk menyerap kelembapan itu eh silika gel, apa namanya absorben ya gel oh gel absorben absorben ya, atau gel, ya ya itu jadi mereka berupaya mencari yang kemampuan menyerap lebih lebih besar gitu mm, sehingga di situ eh, kering gitu tidak lembab gitu mm, upayanya itu sih soalnya kalau dipakein yang lain-lain kan mereka ketakutan ya. Paling itu tadi, sekarang ada teknologi untuk menghilangkan bau dengan anion gitu kan. mm, Eh kalau yang lain-lain mereka sudah tahu kalau itu malah memprovokasi gitu ya. iya, Sudah iya, tambah biaya, kasih pewangi malah memprovokasi. Kasih warna mm, juga tidak boleh. Soalnya memang di situ sangat sensitif. sangat sensitif, ya, Sensitif banget ya. Tidak seperti ya. kulit-kulit yang lain ya. Ya, ini dari Alia Fathia. Maaf, baru gabung, nggak tahu nih udah ditanyain belum. Kalau pembalut atau panty liner wangi, apakah aman? Kita sudah bahas tadi ya, Iya, Bu Lulu, bahwa iya. pewangi ini sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi barangkali ada yang mau ditambahkan, silahkan Bu Lulu. Intinya pewarna itu kan digunakan minyak menguap ya. Kalau Mm-mm. pewangi itu minyak menguap. Jadi biasanya eh malah dia bikin ini memang memprovokasi keputihan. Hmm. Soalnya memang gimana ya, secara rutin tubuh kita itu sebetulnya kalau bukan menstruasi ya, itu adalah Mm-mm. mengeluarkan sikret. Sikretnya itu jumlahnya itu ya lumayan sih 2 sampai 5 gitu ya. Tetapi dengan kalau kita pakai celana dalamnya itu celana dalam yang dari katun atau dari kaos yang Mm-mm. lembut gitu ya, itu sebetulnya akan terserap gitu ya. Nanti nyampe rumah mandi bersih kan diganti gitu ya. Mm-mm. Jadi Ya. sebetulnya itu sudah cukup gitu. Cuman Mm-mm. ya itu kalau memang berlebihan ya monggo kalau mau pakai. Cuman ya itu tadi syaratnya gitu. Terus nah semua nggak ada yang apa ya nggak boleh berlebihan lah. Mm-mm. Ya. Jadi Alia Fathia, mungkin saya bisa sampaikan sekali lagi bahwa intinya adalah menjaga kebersihan bagian kewanitaan kita daripada memakai Betul. panty liner yang menggunakan pewangi, karena justru akan memprovokasi keputihan. Itu tadi Iya. yang kita bahas Nah, sebelumnya itu ya. yang Ini membersihkan itu yang ya, penting. Cara-cara membersihkan tata ya. cara tadi itu. Nanti yang terlambat nanti silahkan dibuka di YouTube channel kita
untuk melihat lagi apa saja tadi yang disampaikan Apoteker Lulu mengenai bagaimana cara membersihkannya ya. Ini Mbak Win 2020 nanya lagi ini untuk ventilanernya Mbak Lulu berapa jam sekali harus ganti? Sama, ventiliners itu juga tidak boleh lama. Kan sebetulnya ventiliners itu kan tujuannya untuk kalau keputihan gitu ya. Kalau nggak keputihan ngapain kita pakai ventiliners gitu. Ya. Kan kalau pakai ventiliners ya itu jangan banyak terlalu lama juga, soalnya kan itu kadang agak terlalu panjang ya ventilinersnya. Tadi sudah saya bilang juga kan bahwa itu sampai ke lubang dubur gitu ya. Nanti Ya. sikat dari dubur bisa ikut-ikutan tergeser-geser gitu. Itu sih. Ya. Nah, ini pemilihan celana dalam ini juga penting ya. Ya, betul. Ya, saya tidak menafikan ya, banyak mungkin ya remaja-remaja yang pakai celana dalam yang dalam konteks seksi gitu. Maksudnya seksi itu apa ya, bentuknya itu cuman kecil banget, G-string gitu Oh misalnya ya, ya. G-string ya. Iya, G-string gitu ya. Em, itu sih tidak bisa untuk dipakai lama gitu ya. Ya kalau mau bersama pasangannya baru ganti itu enggak apa-apa. Tapi kalau dipakai lama itu kurang kurang anu ya, kurang menyehatkan. Soalnya memang kita mengeluarkan sikat gitu. Kalau bentuknya kayak begitu terus bagaimana? Gitu. Pasti terus Jadi kemana-mana gitu ya. ya tidak bisa Jadi menampung memang secretnya ya. gitu. Jadi ya itu memang kalau mau misalnya mau menarik apa pasangannya di dalam kamar, nah baru ganti yang begitu monggo silahkan gitu ya. Tapi jangan dipakai kemana-mana sampai itu sih. Jadi memang pakaian dalam itu pilihlah yang nyaman gitu ya, yang nyaman. Kalau memang mau untuk dekorasi ya, jangan pas saat untuk kegiatan sehari-hari yang butuh waktu lama gitu. Jadi kalau yang begitu-begitu dipakainya pas pas misalnya di rumah, pas ada suami atau di kamar gitu. Jangan dipakai Istilahnya keluar-keluar sampai untuk lama. special occasion aja ya. Yes. Yes. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mrs. Wibowo 2012. Keputihan yang indikasikan penyakit seperti apa ya? Tadi sudah ditanyakan sebenarnya ya, tapi barangkali ada tambahan. Apoteker Lulu silahkan. Sebetulnya keputihan itu kan penyebabnya macam-macam gitu ya, bisa juga tapi kalau biasa-biasa saja itu biasanya karena kita kecapean, karena kita stres gitu ya. Itu mungkin jumlahnya agak lebih banyak dibanding biasa. Biasa itu bisa 2 sampai 5 mili gitu ya. Tapi kalau bisa lebih dari itu gitu jumlahnya ya. Jumlah yang keluar gitu. Nah, itu sebetulnya ya kalau memang lagi apa ya, kalau secara normal sebetulnya tidak masalah. Yang ditanyakan kan tadi kalau yang tidak normal Kalau bagaimana? tidak Yang tidak normal normal, ya, ya. iya, yang tidak normal tanda-tandanya bau, bau banget. Uh, Coba sekali-sekali remaja-remaja kita, ibu-ibu gitu ya, perhatikan deh apa secret kelamin kita, ya. Bukan apa-apa, bukan kita jangan bilang itu jorok. Manusia itu penuh dengan barang kotor ya, termasuk kita kan harus juga membersihkan dubur kita gitu ya dengan baik gitu ya untuk bisa sholat dengan baik gitu ya. Jadi cobalah diteliti gitu ya, kalau pas keluar secretnya itu kayak apa sih bentuknya gitu ya. Kamu lihat bau enggak? Sebetulnya kalau yang anu sih tidak bau gitu. Tidak bau itu, dan kalau bau wah berarti ada indikasi apa gitu ya. Terus lagi ini biasanya warnanya itu keruh putih ya, ada yang abu-abu warnanya.
Ya kalau jernih itu enggak apa-apa, putih-putih sedikit juga enggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau warnanya sudah abu-abu, hijau apalagi, nah itu sudah indikasi ada infeksi kalau hijau. Oh, Gitu. iya. Bau, terus warna gitu ya, itu sih. Terus gatal biasanya gitu Gatal Mbak ya. Tresna. Ya, jadi perhatikan ibu-ibu, para remaja, kalau secret yang keluar dari bagian kewanitaan kita sudah berubah warna, tidak seperti biasanya ya, lebih keruh, berbau, menyebabkan gatal. Nah, itu sudah perlu segera menemui dokter, Mencari, ya, jangan mencari jangan anu lah, penyebabnya. jangan apa ya, karena memang itu tempat yang kita sendiri tidak nyaman ya, Mm-mm. sebagai ibu gitu ya, sebagai perempuan juga tidak nyaman gitu ya. Tetapi ini harus dihadapi, soalnya Mm-mm. biar bagaimana itu perempuan pasti nanti juga akan melahirkan, akan Iya, diobok-obok juga di situ gitu loh. Jadi harus iya, dijaga memang, dijaga betul. kebersihannya gitu. Mm-mm. Kalau tidak malah aduh nanti malah macem-macem gitu, Iya. malah malah terpaksa dibukain Mm-mm. gitu. Iya, Tapi enggak, bukan kita sendiri. maksudnya gitulah ya, jangan eh, buatlah nyaman ya, Mm-mm. bersih gitu. Itu aja sih sebetulnya yang dibutuhkan. Itu Mbak Tresna. Ya. Ya, ini dari Alia Fatia lagi nih, apteker dulu. Keputihan diobati dengan merendam dengan air sirih, pengaruh tidak Bu Lulu. Tadi sih sudah disinggung Iya, sedikit ya. Monggo silahkan iya. kalau ada tambahan. Begini ya, keputihan berendam dengan air. Kalau itu keputihannya karena hal-hal yang sederhana ya, misalnya kecapean gitu, nggak masalah sih gitu. Pakai apa? Tapi lebih baik sih dicebok ya, jadi tidak direndam begitu ya, cebok gitu, biar lewat-lewat aja gitu. Kalau direndam Hmm. apa ya? Ya saya takutnya itu cara menyarinya ya, cara menyari daun sirihnya juga. Daun sirihnya kan harus bersih juga gitu ya. Terus kemudian direbus gitu ya. Mm-mm. Direbus terus kemudian anget-anget baru digunakan. Digunakan untuk cebok aja gitu. Mau direndam di mana gitu ya. Mau Iya, masuk kalau bak gitu. iya, mau mau saya juga masuk bak. ngebayangin ini kalau direndam berapa banyak air sirihnya nih. Ah iya kan, dibuat cebok Iya, aja. ya. Jadi Alia Fatia bukan direndam tapi buat cebok aja air sirihnya dan itu karena memang antiseptik ya. Jadi Iya, bisa iya, nanti bisa yang cukup sederhana-sederhana membantu gitu ya. mati itu. Ya. Asalkan bukan yang memang masalah yang besar yang tadi memang sudah Ya merubah betul, kalau warna sudah bau ada tadi karena ya. infeksi atau karena Mm-mm. ada penyakit tertentu, nah itu memang Mm-mm. dari warna dan bau itu sudah ketahuan kok. Mm-mm. Ya. Baik, Bu Lulu, sudah 1 jam kita bersama ternyata tidak terasa. Iya, padahal Sepak ngomong bolanya begini masih ada ya. nggak nih? Ah, di situ Masih masih pada duduk itu berarti masih masih ada. duduk, masih dapat Aduh, ini iya. lagi ya, masih Maaf melanjutkan ya ini sepak sudah bolanya ya. bola ini Indonesia. Duh, moga-moga kita berdoa semoga menang ya. Amin. Ini sudah sampai sejauh ini ya, sudah lanjut terus ya ini ya, Iya, tim kita ya. moga-moga berdoa aja ya. Iya, baiklah Bu Apoteker Lulu, kita sudah hampir 1 jam bersama. Terima kasih sekali sudah berbagi Sama-sama. informasi, sudah mengganggu malam minggunya, kesenangan nonton Oh, bolanya. malam Nanti minggu nggak silakan masalah, Bu dilanjutkan. Tresna. Semoga Baik, manfaat gitu amin. ya Insya Allah sangat buat bermanfaat. Terima teman-teman remaja kasih. semua. Iya, terima Sama-sama. kasih Bu Lulu. Silahkan melanjutkan aktivitasnya, Assalamualaikum. menonton bola. Oh iya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Terima kasih. Silahkan Oke. diklik ada tanda silang di sebelah kiri atau sebelah kanan, Bu Lulu. Oke. Iya, terima kasih Bu. Sekali lagi, demikian tadi sahabat Asa Kebaikan obrolan saya dengan apoteker
Alwi Nirwanasani mengenai bagaimana memilih panty liner dan pembalut yang tepat sehingga tidak menyebabkan iritasi maupun gangguan kesehatan yang lain, justru karena adanya beberapa tambahan tadi yang disampaikan oleh apoteker dulu sebelumnya. Sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang sampai di kita. Nanti akan kita tentukan siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, kita akan sampaikan pengumumannya nanti melalui akun Asah Kebaikan. Baiklah, saya tidak berpanjang kata lagi. Saya mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Asa Kebaikan semuanya. Semoga obrolan kita malam ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi Sabtu yang akan datang dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda lagi. Semoga apa yang akan kita berikan memberikan manfaat dan menjadi berkah buat kita semuanya. Terima kasih. Salam Asa Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.